yang dimuliakan Allah, kajian sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-12. Cuma pada saat itu kita ayat yang ke-12 masih ada potongan ayat yang belum kita selesaikan. Ini walaupun saya ingin sampaikan minimal dan kepada setiap sesuatu itu asfainahu, maka kami akan menghitungnya minimal mubin di lauhil mahfuz. Jadi yang dimaksud dari ayat ini adalah ay nafidnahu wa adadnahu, yaitu kami yang selalu menjaga terhadap lauhil mahfuz tadi, wa adadnahu, dan kami yang selalu menghitung terhadapnya. Wa bayyanahu fi lauhil mahfuz, yakni laisa sayyidul mahfiyat min indina. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini, semuanya ada catatan, tidak ada yang terlepas, tidak akan ada yang hilang. Semua tersimpan di lauhul mahfuz. Kalau ibaratnya kita hari ini kita kenal dengan CCTV, bagaimana CCTV ini tidak akan pernah menghilangkan jejak-jejak yang terekam oleh kita. Ini adalah sebagai gambar kepada kita bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semua akan terekam, tidak akan ada yang tersisa. Kalau saya melihat di banyak tafsir itu, lauhil mahfuz itu adalah pengertian dari papan yang terjaga. Di dalam Al-Quran itu paling tidak ada beberapa nama yang dimaksud lauhil mahfuz. Ada pertama, nama lain dari lauhil mahfuz itu adalah kitabun minkum, yaitu artinya itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nama lauhil mahfuz itu kita kenal dengan umul kitab, yaitu induk dari segala kitab, lauhil mahfuz dikenal dengan lauhil mahfuz. Yang selanjutnya itu disebut dengan kitabun maknun, yaitu kitab yang selalu terpelihara, kitabun maknun. Nah, yang terakhir itu disebut dengan kitabun mubin, yaitu kitab yang nyata. Di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 13 kali ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti yang dijelaskan di depan, bahwasanya memang segala perbuatan kita, termasuk Bapak yang malam ini detik ini berada di Masjid Agung Al-Ikhlas ini mendengarkan pengajian ini, akan menjadi catatan di lauhil mahfuz, itu tidak akan pernah hilang. Ini adalah malam pada saat Bapak melaksanakan ibadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada Yasin ayat yang ke-12. Malam ini kita melanjutkan kembali pada ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh jaa'a al-mursalun idza arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalih faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat yang ke-11 ini, wadrib lahum, berikan perumpamaan kepada mereka itu Muhammad, mathalan contoh, ashabal qaryah, tentang sahabat-sahabat kampung. Aidzul lahum, yakni beri kamu penjelasan kepada mereka ya Muhammad, wa mathalan lahum, dan berikan juga contoh perumpamaan halahum, tentang keadaan mereka, min qissati ashabil qaryah, dari sebuah kisah para penduduk desa. Wahia, yang dimaksud di sini adalah al-Intohiyah, yaitu ada penduduk yang bernama Intohiyah. Ini terjadi, penduduk ini ada pada masa Nabi Isa alaihissalam. Kalau umpamanya diibaratkan di zaman Rasulullah itu adalah kaum Quraisy. Kenapa Allah memberi perumpamaan ini, memerintahkan kepada Rasulullah untuk menceritakan sebuah kaum yang hidup pada zaman Nabi Isa yang bernama Al-Intohiyah?
datang al-mursal kepada kaum Antiokhia ini para utusan. In arsalna ilaihim rusnain. Ketika pada saat itu kami mengutus kepada mereka kaum Antiokhia ini isnain, ada dua utusan, yakni ya Muhammad. Yang dimaksud ini adalah ya Muhammad, wahai Muhammad, bayyin, beri penjelasan olehmu di ahli Makkah terhadap penduduk kota Mekah, ahwal ahli Antiokhia, terhadap keadaan penduduk Antiokhia. Lianna, karena sesungguhnya kami, kata Allah, arsalna, kami telah mengutus ila kulli qaumin rasulan, terhadap setiap kaum itu hanya satu rasul saja. Fa arsalna ila ahli Antiokhia rasulaini, sedangkan kami mengutus kepada ahli Antiokhia ini dua rasul. Jadi kalau kaum-kaum yang lain itu dikasih utusan itu hanya satu, tetapi kaum Antiokhia ini unik, sekali diutus rasulnya dua. Saking pembangkangnya kaum Antiokhia ini, makanya diceritakan di dalam tafsir surah Yasin. Setelah diutus dua utusan ini apa? Maka daruhuma, tetapi mereka kemudian mendustakan terhadap kedua utusan ini. Fa'azzazna bisalisin, kemudian kami mengutus kembali bisalisin dengan utusan yang ketiga. Berarti di kaum Antiokhia ini khusus Allah mengutus utusan itu sampai 3 orang. Karena Nabi ini kan banyak, Pak. Kok dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir berdasarkan hadis juga bahwasanya Nabi ini jumlahnya ada sekitar 120.000 itu jumlah Nabi selama diutus ke bumi ini oleh Allah. Kalau Rasul itu ada 313. Dan yang wajib diimani oleh kita, yang wajib diketahui dan diimani oleh kita umat Islam ini adalah 25 saja. Padahal sesungguhnya Rasul itu ada 313, sedangkan Nabi itu ada 120.000 yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada kitab suci ini, ayqawainahuma bisalisin. Jadi kami perkuat lagi kata Allah dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, aibah datang qiyadihim, setelah ditambah satu lagi utusan ini, inna ilaikum lamursalun. Kemudian mereka, para nabi yang 3 orang ini berkata, sesungguhnya kami diutus kepada kalian ini lamursalun, itu adalah menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ay minallahi, yaitu dari Allah, bahwa itu wa aminu bihi, maka tauhidkanlah diri kalian kepada Allah, wa aminu, dan berimanlah kalian bihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misi dari 3 nabi yang diutus di zaman Nabi Isa ini kepada kaum Antiokhia ini adalah untuk mentauhidkan orang-orang Antiokhia ini agar dia beriman, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya qala al-mufassir. Dari ayat ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama adalah bahasa Isa alaihi salatu wassalam, bahwa munculnya ayat ini disebabkan asbabun nuzulnya adalah karena Nabi Isa alaihi salam mengutus terhadap 2 rasul minal hawariyin, dari kaum hawariyin. Hawariyin ini pengertiannya sama dengan rasul, utusan, Pak. Cuman kalau hawariyin ini artinya utusan yang dikirim ini orang yang memang ahli di dalam berdiskusi, ahli di dalam berdebat. Itu dikenal kalau di dalam Islam itu dengan istilah al-hawariyin. Ila madinati Antiokhia, yaitu ke kota Antiokhia. Falamma qaraba minal madinati, ketika mereka 2 orang ini diutus ke kaum Antiokhia ini, ketika telah dekat di pusat kotanya, terus mereka ini yanzur, mereka melihat Abu Hurairah, seorang kakek yang sudah tua, yar'a ghanamatin, yang kebiasaan kakek ini
ada di masyarakat Antokia. Dia ini menyamar Pak, meskipun dia ini orang Islam, hafal surah Yasin, tetapi dia ini mengembala, tidak menampakkan keislamannya. Kenapa? Karena yang dihadapi pada saat itu adalah kasus wakaf yang begitu kejam, yang dipimpin oleh raja yang begitu kejam, rakyatnya juga sangat kejam pada saat itu. Wasallama alaih. Ini ceritanya Pak ya, sebab turun ayatnya. Kemudian kedua Rasul ini menyampaikan salam kepada kakek tadi. Qala Syekh lahuma. Kemudian dijawab oleh kakek tadi kepada kedua utusan tadi, man antuma, kalian berdua ini siapa? Maqala, kemudian kedua utusan tadi menjawab, nahnu rasulan, kami berdua ini adalah utusan Rasulullah Isa alaihissalam, kami adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Pada hukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Kami diutus, tujuan kami adalah agar kami mengajak kepada kalian semua yang ada di masyarakat Antokia ini dari menyembah berhala, beralih, kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban kedua utusan ini, kemudian Faqala Syekh, kemudian kakek tadi berkata, ma'akum ayatun, kalian mengatakan bahwa kalian ini utusan. Apa tandanya kalian mengaku-ngaku utusan itu? Faqala, kemudian mereka menjawab, na'am ya, nasbil maridhah wa nabri'ul abhamah wal abwal amrus. Kami diberi kelebihan oleh Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nabri'ul akmah, dan kami bisa menyembuhkan orang yang buta. Wal abras, dan orang yang kena penyakit belak. Wa yuhyil mauta, tidak itu saja, kami juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah taala, karena sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini kemudian Faqala, kakek tadi, Shu'aib an-Najjar tadi, kemudian berkata, innali ibnan, aku ini punya seorang anak, maridon yang sedang sakit, mundu sinina, yang sudah lebih 1 tahun. Qala lahu, kemudian kedua utusan ini berkata kepada kakek tadi, intoliq bina hatta nattali'u ala hali. Ayo bawa kami ke anakmu itu, maka kami akan bisa menyembuhkan terhadap anakmu itu seperti sedia kala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'atashaihu bihima ila manzilihi. Kemudian dibawa oleh Syekh tadi, oleh orang tua tadi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, famasaha ibnahu. Kedua utusan tadi kemudian mengusap-usap ke wilayah-wilayah tubuh anak tadi yang sedang sakit. Faqama biidznillah taala. Spontan saat itu juga anaknya itu kemudian bisa berdiri dan sembuh. Kemudian sembuh anaknya yang sudah 1 tahun lebih sakit itu. Fa'amana Habibun, fa'amana Hubaibun an-Najjar. Dengan kejadian ini kemudian Hubaib an-Najjar ini kemudian percaya bahwa kedua utusan yang mengaku utusan Nabi Isa tadi ini adalah, kemudian percaya bahwa betul-betul keduanya ini adalah Rasul. Setelah kejadian ini, fafasha al-khabaru ila al-Madinati, kemudian tersebarlah di kampung Antokia ini bahwa ada 2 Rasul, ada 2 utusan yang bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian banyak yang datang. Masyaallah taala ala aidihim katsirun minal marid. Kemudian datang diobati sembuh, datang diobati sembuh, datang diobati sembuh. Ini tafsir dari ulama yang pertama yang menjelaskan tentang ayat tadi yang kita bacakan di depan tadi. Di dalam riwayat lain bukan dijelaskan wa fi riwayatin uyunun, dan di dalam riwayat yang lain juga ada pandangan-pandangan karena syai'u, bahwasanya menjelaskan kakek ini sebenarnya orang yang buta. Pada ayahu, kemudian memanggil kedua utusan tadi kepada kakek
Wa kana biha, dan ada di kaum Antiokhia ini malakut seorang raja yuqalu lahu, yang kemudian diberitahu oleh masyarakatnya bahwa ada dua utusan yang pandai mengobati seperti yang diceritakan di depan tadi. Raja tadi itu bernama Atoyhis. Jadi Raja Atoyhis namanya. Kalau di zamannya itu kan Fir'aun, Pak. Tapi kalau di zamannya ini, kalau yang dihadapi oleh Nabi Isa itu Fir'aun. Tetapi yang dihadapi dua rasul ini namanya Atoyhis. Nama rajanya Raja Atoyhis yang sangat begitu kejam. Wa kana min kubari mulukin. Sedangkan Raja Atoyhis ini adalah raja di raja. Artinya dia seorang raja agung yang membawahi banyak kerajaan-kerajaan kafir pada saat itu. Dia ini berkebangsaan Yunani, Medan dan Asnaf. Sedangkan yang disembah oleh mereka ini adalah patung. Ba'atal khabaru ilaihi. Ketika telah sampai berita ini tentang kedatangan dua rasul ini kepada Raja Atoyhis tadi, pada'a hadaini, kemudian raja ini memanggil kedua utusan tadi, dipanggil menghadap. Faqala, kemudian raja berkata kepada kedua utusan tadi, man antuma, kalian berdua ini siapa? Qala, kemudian kedua utusan ini menjawab, nahnu rasulullah min Isa alaihi salatu wassalam, kami adalah dua utusan yang dikirim oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mendengar itu kemudian sang raja berkata lagi, qala wa bima jituma, mau ngapa kita ke sini? Apa keperluan kalian datang ke sini? Qala, kemudian kedua utusan menjawab, la nad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati ma yasma'u wa yubsiru. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengajakmu dari menyembah sesuatu yang tak bisa mendengar, tak bisa melihat, kemudian kami ajak untuk menyembah zat yang bisa mendengar dan bisa melihat. Mendengar ini kemudian sang raja ini kola berkata lagi, alana ilahun duna alihatina, apakah kami ini masih punya Tuhan lagi selain Tuhan yang kami sembah ini? Qala na'am, dijawab oleh kedua utusan tadi, na'am, ya betul ada. Wa huwa man awjadaka, dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu, wa rabbaka, dan memelihara kamu, wa alihataka, dan yang mencukupkan membimbing kamu ini. Mendengar jawaban ini, merah mukanya nih Pak. Raja Antiokhia ini kemudian merah. Qala, kemudian beliau berkata, kuma, berdiri kalian berdua nih, hatta andur bi amrin kama bayat ba'dhum an-nas. Kemudian setelah disuruh berdiri Pak, kemudian sang raja ini memerintahkan kepada prajuritnya itu untuk menyeret kedua utusan itu, kemudian diseret dan disiksa. Ma'akhadahuma wa darabuhuma bisu, dibawa, dipukul, dan dipukulnya itu diramai orang, dibawa ke pasar. Kan sering terjadi Pak. Itu kan kalau raja-raja seperti itu, kalau menyiksa orang pasti dibawa ke tempat ramai. Tujuannya apa? Agar dilihat oleh orang banyak, agar orang banyak itu tidak mencontoh dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disiksa tadi. Jadi bukan beriman si raja ini dan rakyatnya, justru kemudian raja dan rakyatnya ini menyiksa terhadap kedua utusan tadi. Itu satu riwayat tadi. Dua riwayat sudah yang diceritakan di dalam tafsir. Di riwayat yang ketiga, wa fi riwayat Wahb, diriwayatkan oleh Imam Wahb, anna Isa alaihi salatu wassalam ba'atha hadaini ar-rajula ila Antiokhia fa'atanaha wa lam yusila ila al-malik. Memang betul Nabi Isa ini mengutus dua utusan kepada Raja Antiokhia dan rakyatnya ini, akan tetapi menurut satu keterangan bahwa mereka ini tidak sampai, kerajaan ini tidak sampai menghadap. Fatola muntadiyahumma, tetapi ketika beberapa saat mereka menempati di
di wilayah Antokia ini. Makharajal Maliku, kemudian rajanya ini datang keluar dari istananya, keluar kemana? Ila Sukhra, dia pergi ke lapangan luas. Maka Barok melihat ini, kedua utusan ini kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Kan macam kita ni Pak, kalau kita kan kadang-kadang Pak, saking kita ni antusiasnya, ketika kita melihat sesuatu kejadian yang Allahu Akbar, langsung kan itu. Jadi sama kedua utusan ini kejadian. Ketika melihat raja ini di lapangan, ketemulah dengan kedua utusan tadi, kemudian dua utusan tadi kemudian bertakbir, Allahu Akbar, itu dia. Wadzakrillah, memberi peringatan kedua utusan tadi kepada raja tadi. Ingatlah kalian kamu kepada Allah. Mendengar perkataan dari kedua utusan inilah kemudian Ghadabal Malik, raja ini kemudian marah. Fa'amara bihabasatihima wa julida kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian raja memerintahkan untuk menyeret keduanya dan dirajam. Dirajam setiap satu utusan tadi dirajam sebanyak 100 kali. Ini adalah contoh bahwasanya jadi seorang utusan, jadi rasul, jadi para sahabat Nabi, para pengikut Nabi, dari para ulama, dari para ustaz, ini adalah sebuah resiko memang yang harus dihadapi dalam dakwah. Jadi kalau ada ustaz, ada kiai, ketika dia berdakwah, yang dihadapi tantangan-tantangan itu sudah tidak heran, dan seorang kiai, seorang ustaz sudah tidak perlu lagi untuk mengherani hal-hal itu, karena tantangan itu memang pasti ada. Seperti yang terjadi kepada kedua utusan ini. Mereka itu diseret, disiksa, disayat dan sebagainya. Faqalu kadibal mursalan. Kemudian Raja Antokia dengan rakyat ini berkata, kalian lihat semua, ini dua utusan ini utusan pembohong nih. Wadaraba, kemudian mereka memukul, disiksa oleh mereka ini. Nah, setelah kejadian ini, summa ba'asa Isa alaihi salatu wassalam Rasul Hawariyin. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi, karena dah lama tak kedengaran dua utusan ini kemana nih kalau ada kabarnya. Akhirnya diutus lagi oleh Nabi Isa satu lagi utusan yang merupakan pemimpin dari kedua utusan tadi, kedua rasul tadi. Ini kan tak dengar kabar. Zaman dulu tak ada telepon. Kalau ada telepon kan pasti dikasih informasi. Gimana kita nih kalau ada kabarnya? Tapi kan di zaman Nabi itu kan tidak ada telepon. Makanya diutuslah utusan yang ketiga. Siapa utusan yang ketiga itu namanya? Dialah Yawahu Sam'un. Namanya Nabi Sam'un. Ada di riwayat juga dijelaskan yang disebut Sam'un ini, itulah yang dimaksud dengan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Bagaimana yang menyebabkan turunnya surah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Ini adalah diberikan kepada umat Rasulullah SAW karena terinspirasi dari seorang nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini selama 1000 bulan dia beribadah terus, dia tidak pernah melakukan maksiat. Siang dia berperang membela agama Allah, kalau malam dia beribadah. Siang berperang sambil berpuasa. Senjatanya bukan pedang tapi tulang. Jadi sekali kibas itu 1000 orang akan roboh oleh Sam'un Al-Ghazi. Ini ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud Nabi Sam'un ini adalah Sam'un Al-Ghazi yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam Al-Quran di surah Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Jadi kalau kita kedapatan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka kita ibadahnya sama dengan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah ini ala atharihima. Jadi Sam'un ini tugasnya dia ini adalah untuk menyelidiki jejak-jejak kedua rasul tadi yang sudah dihukum oleh Raja Antokia tadi. Pada kala Sam'un hadhil baldata,
Sam'un masuk ke kota Ethiopia ini. Mutadakkiron, dengan cara menyamar. Rupanya Sam'un ini lebih cerdik daripada kedua utusan yang sebelumnya. Kalau utusan yang sebelumnya ini kan langsung deh. Dia main laka-laka aja menyampaikan risalah Nabi, risalah Allah ini. Langsung main ke raja, langsung nyuruh beriman, tidak melalui pendekatan. Tapi kalau Sam'un ini beda, dia melalui pendekatan. Pertama menyamar dulu, padahal ila sijin. Kemudian dia datang ke penjara tempat dikurung kedua utusan tadi. Faqala Sam'un lisujjad. Kemudian Nabi Sam'un ini melobilah dia ke penjaga penjara. Saat itu uridu an atasaddaqa ilal mahbusina hadhihi al-ghaibah. Apa kata Nabi Sam'un ini kepada penjaga penjara ini? Saya kesini ini bukan apa-apa, saya ingin bersedekah saja kepada orang-orang yang di penjara ini, yang ada di dalam penjara itu, sedekah roti ya. Jadi boleh ya, dilobi oleh, akhirnya diizinkan. Tsumma dakhala Sam'un as-sijna. Setelah diizinkan, beliau masuk ke dalam penjara ini. Wa ata indahuma. Kemudian kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Sam'un tadi. Nabi Sam'un, datanglah dia ini kepada kedua utusan yang sedang di penjara tadi. Wa sa'ala an halihima. Dan Nabi Sam'un menanyakan keadaan keduanya. Wa qala wa qad ajjalta wa qad ajjaltahuma bil amri. Kemudian sang Nabi Sam'un ini berkata kedua utusan, kita Pak, kalian ini terlalu tergesa-gesa di dalam berdakwah. Malam ta'khudul amru birrifqi. Bukankah kalian sudah tahu bahwa kalau yang nama kita berdakwah itu harus dengan lemah lembut, tidak boleh main kasar. Faqad asbaha. Bukankah telah Allah memberi perumpamaan kepada kita kama bi amri imra'atin lam talid bi shababiha wa tawalladat bi akhir umriha waladat fa aradta an tukabbira waladan fi zamanin qalil. Bukankah Allah telah memberi contoh kepada kita, kata Sam'un ini kepada kedua utusan ini, kamu ini tidak bedanya seperti seorang perempuan yang belum pernah melahirkan, tapi tiba-tiba ingin secepatnya melahirkan, padahal dia diberinya itu anak pada usia yang sudah tua. Karena ingin cepat anaknya besar, kemudian kau cepat-cepat kasih makan, biar anak tak lapar dikasih makan, terus dikasih makan dia cepat besar. Maka yang ada akhirnya bahaya, bukan anaknya makin besar, tapi bisa menyebabkan anaknya itu akan mati. Itu kata Sam'un al-Ghazali tadi. La yaqribu kaifa yaqulu fabaqal khabaru bi batnihi. Bandingkan kuma mislah hadhi. Yang kalian lakukan sama seperti ini, kata Sam'un al-Ghazali. Imma sami' tuma al-ajalata minasyaitan. Kan kalian sudah tahu kalau kelakuan yang pekerjaan yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Wa ta'anna minar rahman. Sedangkan orang yang tenang artinya melakukan sesuatu apapun melalui perikiran dulu, pasang strategi dulu, pasang cara dulu. Itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua kharaja Sam'un minas sijni. Setelah memberi petua, berbisik-bisik kepada kedua utusan tadi, kemudian Nabi Sam'un ini keluar dari penjara. Wa ja'ala yu'ashiru ma'a hasyatil muluki, hasyatil maliki. Kemudian dia ini akrab dengan penjaga penjara, itu akrab dengan anak buah raja itu, kemudian dia akrab. Hatta istahnasu bihi, sehingga mereka semua ini senang kepada Nabi Sam'un ini. Wa rawahu khabaruhu ilal maliki. Dan kemudian berita tentang keberadaan orang yang bernama Sam'un ini sampailah kepada raja tadi, raja Idris tadi, raja Ethiopia yang sangat kejam tadi. Bada'ahu, kemudian raja itu memanggil terhadap Sam'un, wa ridha isyratahu wa anis bihi. Dan raja ini rupanya senang terhadap Sam'un ini dan mau bergaul dengan Sam'un ini. Wa anis bihi, selalu dipanggil, bahagia, suka berteman bergaul dengan
Nabi Samud ini. Wa akramahu, sedangkan raja ini kemudian memuliakan terhadap Nabi Samud ini. Tsumma qala lahu dzata yaumin, setelah akrab barulah pada suatu hari ada satu kesempatan kemudian Nabi Samud ini berkata, mulai dia diplomasinya mulailah dia berdiplomasi kepada sang raja. Ayuhal malik balagani innaka abasat bisajni rijlain. Ya tuan raja, kalau tidak salah saya pernah mendengar bahwa tuan raja ini ada memenjarakan dua orang laki-laki, dan fatarab tahuma, tuan raja bukan menyiksa keduanya. Terus setelah ini kemudian si Samud ini menjelaskan lagi, katanya tuan raja itu menyiksa keduanya ini karena keduanya itu mengajak tuan raja itu menyembah Tuhan selain Tuhan tuan raja ini. Apa benar itu? Nah, setelah mendengar ini, apa maqala al-malik, kemudian raja itu berkata, la faqida hala baini wa baina dalikuma. Dia ini ketika datang langsung tak teriak-teriak takbir Allahu Akbar, ngajak kami bertauhid, katanya bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang salah, yang benar itu Tuhan mereka. Makanya aku disembah dengan dia tuh, aku suruh tangkap ya, masukkan ke penjara. Itu kalau kronologisnya seperti itu, Pak. Nah, setelah mendengar itu, Nabi Samud ini berkata lagi, fa in ra'aita maslahatan ad'uhuma hatta tatlu'uma indahuma. Kalau memang begitu tuan raja, apa tidak kita panggil saja, kita interogasi dia. Dia mungkin kemarin itu dia berdakwah main acak ya, main ngamuk-ngamuk, main marah-marah. Karena raja itu tidak menyembah Allah, karena raja itu tidak menyembah Tuhan yang disembah mereka itu ngomongnya. Kita panggil aja tuan raja, kita bawa ke sini. Akhirnya dihadirkanlah pada dihadirkan kedua utusan tadi. Ini Samud ini belum ngaku, Pak, kalau jadi nabi. Ini masih tahap diplomasi. Faqala lahuma Samud, man arsalakuma, siapa yang utus kalian berdua ini? Padahal udah bisik-bisik di dalam penjara. Tapi ketika di hadapan raja, seolah-olah Samud ini tidak kenal. Siapa yang utus kita berdua ini? Ilahuna kesaidiki. Qala, kemudian kedua utusan tadi menjawab, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in, yang mengutus kami ini adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa laisa lahu syarikun, dan tidak ada bagi Allah itu syarik untuk apapun. Summa, kemudian mendengar ini, qala Samud, Nabi Samud ini kemudian berkata, as-sifa'u ma sifatuhu, kamu menyebut nama Allah, sementara di sini tuan raja dengan rakyat ini tidak kenal siapa itu Allah. Emang Allah itu siapa? Jadi mulai Samud ini masukkan tauhid meskipun secara samar. Li'annahu yaf'alu ma yasha' wa yaqulu ma yurid. Dijawab oleh kedua utusan tadi, Allah itu adalah zat yang mampu berbuat kepada siapapun yang ia kehendaki dan mampu juga menghukum terhadap siapapun yang ia kehendaki. Mendengar itu kemudian qala Samud, Nabi Samud ini kembali bertanya, wa ma ayatukuma, apa buktinya kalau kalian ini memang utusan Allah? Ini dialog di depan raja, ketiga utusan ini. Tanda-tanda kamu kalau memang kamu ini utusan Allah, coba buktikan sekarang di depan raja dan rakyat ini. Qala, kemudian mereka berkata, yatamannahul malik bi amril malik hatta ja'u bi gulamin matmusul ain. Kemudian tuan raja, coba kita buktikan tuan raja. Mungkin ada kan beritanya kedua orang ini bisa menyembuhkan orang yang sakit nih, bisa menghidupkan orang yang mati. Coba mari kita sama-sama tuan raja buktikan, kata Samud. Kemudian dihadirkanlah oleh raja ini seorang bocah, anak kecil, maghmusul ain, yang matanya ini bukan sekedar buta, tapi memang ini kelopaknya tidak ada,
tidak ada kelopaknya, memang tertutup oleh kulit. Tertutup oleh kulit. Jadi tak bisa melihat dia. Wa wada'a 'ainaihi kal-wahda. Jadi mata dia ini, kalau kita ini kan ada tangkok-tangkoknya, Pak. Jadi kalau dia ini tidak ada bayi, rata kayak kal-wahda. Jadi rata. Kalau tidak salah, kemarin itu di TV ada. Itu anak yang buta yang matanya rata itu, matanya tidak ada tertutup itu. Yang pandai nyanyi itu. Nah, model itulah kira-kira. Seperti itu yang diceritakan di sini. Famazala yalwani rabbahuma hatta anshaqa mawdi'al basari wa akhadha binaqaini min at-tin wa wada'ahuma bi haddaqaini fasarata muqallataini yamsiru bihima. Jadi kemudian oleh kedua utusan tadi ini diobati, diusapkanlah ke matanya ini, Pak. Kemudian terbuka mata ini. Kulit yang menutupi mata ini kemudian terbelah dan mata ini bisa melihat. Memang betul-betul terjadi, anak yang buta itu kemudian sembuh dan normal seperti manusia kebanyakan. Itu dari ceritanya. Fata'ajjabal malik. Kemudian melihat kejadian ini, sang raja ini kemudian ta'ajjab. Dia ini heran, keheranan. Fata'ajjabal malik. Faqala sab'un limalikin. Kemudian Nabi Samun berkata kepada raja tadi, in sa'alta man alihatuka. Coba kalau kau ingin bertanya ya Tuan Raja, siapa Tuhannya ini? Hatta tasna'u sun'an mislah hadha. Kira-kira Tuhannya Tuan Raja ini bisa tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhannya kedua utusan tadi? Mulailah Samun ini pelan-pelan dia mulai terus terang kepada raja ini. Nah, jadi itu Pak ceritanya. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan kajian kita malam ini sampai selesai karena kita sudah masuk isya nih. Sebentar lagi isya. Sementara kajian ini masih satu lembar lebih lagi. Jadi insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita sampai ini belum selesai Pak. Asbabun nuzul dari turunnya ayat yang saya bacakan di depan tadi, ini baru sampai kepada pembuktian kedua utusan tadi kepada sang raja ketika dipertemukan oleh Nabi Samun, yaitu eksperimennya adalah bagaimana dua orang rasul ini mampu menyembuhkan mata anak kecil yang buta, dan butanya itu bukan hanya sekedar buta, tapi memang matanya tertutup oleh kulitnya ini sampai matanya, kedua matanya rata seperti keningnya. Sampai di sini kita dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita ya yang akan datang, untuk minggu yang akan datang insya Allah. Saya cukupkan sampai di sini karena kita sudah masuk isya. Ini Nasrul Mustaqim. Wassalamualaikum